Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesya dari batch 13 program Analytics and Data Science. Di sini saya akan membagikan hasil pekerjaan final project berupa super cashier kepada teman-teman. Teman-teman bisa mengunjungi github.com/nationalanisa/supercashier. Di sini ada file dokumentasi berupa readme, main.py, dan transaction. Jadi super cashier ini sebagai final project dari Pacman untuk modul Python. Program ini memberi kemudahan kepada customer untuk input barang belanjaan mereka secara mandiri di sistem supermarket. Pengunjung atau customer bisa bebas menginput sesuai dengan belanjaan mereka dan tentunya hasil dari transaksi atau pembelanjaan sesuai dengan apa yang customer beli. Di sini digunakan bahasa pemrograman Python dan ditulis dokumentasi tiap fungsi atau metode yang digunakan. Jadi untuk flowchart-nya, mohon maaf sebelumnya, untuk flowchart-nya user bisa menginput nama mereka dan program akan otomatis menggenerate atau menghasilkan transaction ID tiap customer di tiap jam dan waktu yang berbeda. Di program ini user dapat menambah item atau menambah belanjaan mereka ke dalam chart atau keranjang, update item, delete item, show all items, reset items, dan mengkalkulasi harga total dari belanjaan mereka. Customer bisa melakukan ini semua melalui menu yang disajikan di program. Untuk programnya sendiri dijalankan seperti yang sebelumnya sudah diberitahu, akan menyapa user dan meminta nama mereka yang kemudian akan mengenerate secara custom atau secara acak transaction ID, kemudian ditunjukkan name, transaction, dan waktu dari input data. Kemudian secara otomatis program akan meminta user untuk menginput satu persatu barang mereka, yang berarti juga jumlah atau quantity dan harga dari tiap barang per satu barang. Kemudian akan ada item menu yang ada beberapa poin, nanti saya akan tunjukkan di halaman yang berbeda. Di sini ada banyak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa menambah yang lain atau bisa mengupdate atau bisa mengganti, edit, maupun menghapus, serta meriset secara keseluruhan. Kemudian jika dirasa sudah menginput semua barang yang diinginkan, maka user bisa melakukan checking out atau check out dari program dan melakukan payment. Setelah payment dilakukan, semua kondisi terpenuhi, maka program akan otomatis selesai. Untuk kodenya di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada main.py dan transaction.py. Di transaction ini berisi semua perintah atau proses yang dijalankan pada program ini. Yang pertama, saya menggunakan tabulate karena akan menampilkan tabel dari belanjaan user. Yang pertama kita lihat di add item atau bagaimana program bekerja untuk menambah item dari user. Di sini ada name underscore item yang menjadi identitas dari barang yang diinput. Kemudian ada QT underscore item, yaitu quantity atau jumlah barang, dan price item. Di sini item ID yang nantinya akan jadi nomor di dalam tabel, ditambah 1 karena baris pertama dibuat header. Kemudian juga sudah diinput total price, yaitu dari
banyaknya, jumlah dari banyaknya barang dikali harga masing-masing barang. Ketika proses ini selesai, maka akan ada akan ada, tampilan item added to your cart atau item berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian yang kedua ada show item, ini berguna untuk menampilkan barang belanjaan customer di dalam sebuah tabel, maka di sini digunakan tabulate. Selanjutnya adalah delete item. Delete item ini juga digunakan untuk menghapus salah satu dari pilihan barang yang diinginkan oleh customer. Nantinya juga langsung akan, ditampilkan dalam tabel. Yang selanjutnya adalah update item bagi user atau customer yang ingin merubah dari nama barang, jumlah barang, maupun harga barang. Di sini dimasukkan ke dalam new item yang nantinya masuk ke dalam tabel berjudul item. Jika proses ini berhasil, maka program akan menampilkan "You are successfully updated your item". Selanjutnya adalah update price, sama seperti update item, di sini user juga bisa merubah harga dari tiap barang yang di-input, yang kemudian masuk di new price. Yang selanjutnya adalah quantity atau jumlah, sama juga prosesnya seperti dua sebelumnya, ya, yang masuk ke dalam new_qt. Kemudian ini untuk, proses pembayaran user, di sini untuk menjumlahkan semua barang yang dibeli, dimasukkan fungsi berikut ini, yang kemudian diberi kondisi atau syarat dengan total price untuk jumlah tertentu akan mendapatkan potongan harga atau diskon yang berbeda pula. Kemudian hasil atau yang ditunjukkan dari program adalah total price yang berisi harga asli tanpa diskon, kemudian dari total price yang didapatkan akan muncul diskon, yang kemudian discounted price berupa harga total yang sudah dipotong oleh jumlah diskon. Kemudian di program ini juga bisa mengingatkan kepada user atau customer apabila, jumlah atau amount yang mereka bayarkan kurang, sama, atau lebih dari, yang seharusnya dibayarkan. Di sini ada tambahan satu lagi change, yaitu dari payment dikurangin discounted price. Payment ini adalah yang di-input user berupa float, jumlah uang mereka yang ingin mereka bayarkan dikurangin discounted price adalah harga akhir dari total harga dikurangi, total discount. Kemudian yang terakhir adalah reset item apabila user ingin menghapus langsung semua item di dalam chart mereka atau diulangi langkah-langkahnya. Ini semua diimport dalam main.py yang kembali lagi ke proses paling awalnya, yaitu akan ada welcoming sign berupa welcome to supermarket Andi, karena di sini kita memakai studi kasus supermarket Andi. Kemudian nantinya user akan diminta menginput nama mereka, yang apabila itu sudah terinput, maka program akan otomatis mengenerate transaction ID. Untuk current date dan date itu otomatis sesuai waktu user melakukan input. Kemudian dari semua yang sudah dilakukan sebelumnya akan ditampilkan kepada user. Setelah data-data user atau customer sudah muncul, maka langsung diminta untuk menambahkan item mereka. Di mana diambil dari add item yang ada di transaction.py. Kemudian kita masuk ke branching-nya, program akan menampilkan
pertanyaan apakah user atau customer ingin menambah item lainnya atau tidak. Jika iya, maka proses proses transaction dot add underscore item ini akan terus berjalan, tapi apabila tidak ingin menambahkan item lainnya, akan dimunculkan menu yang berupa update your item, delete your item, show, empty, checkout, and payment, serta exit atau mengakhiri dari program. Kemudian user akan diminta untuk menginput pilihannya dan kita masuk ke apabila user ingin menambah item di keranjang mereka. Pertanyaan dan prosesnya hampir sama dengan sebelumnya, itu akan terus berjalan. Kemudian jika user atau customer ingin mengupdate atau merubah dari nama item, jumlah, price, atau balik ke menu sebelumnya. Kemudian di untuk menu nomor 3 adalah menghapus salah satu atau beberapa pilihan item dari tabel customer yang nantinya akan terupdate langsung di dalam tabelnya. Ini yang untuk nomor 4 adalah show my cart atau keranjangnya ditunjukkan berupa tabel. Kemudian, menu nomor 5 adalah meriset atau mengosongkan keranjang. Menu nomor 6 adalah payment, apabila user sudah cukup untuk menginput semua barang yang mereka beli. Dan untuk nomor 7, apabila user ingin mengakhiri proses belanja. Di sini akan saya tes secara langsung lewat terminal. Seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, akan ada welcoming sign, "Welcome to Supermarket Andi." Di sini saya input nama saya, Neisa, dan sudah muncul nama, transaction ID, serta waktu dari input data. Kemudian akan langsung diminta untuk enter my item, your item. Saya input beras, dia akan langsung meminta berapa jumlahnya, di sini saya input 2. Kemudian langsung diminta berapa harga per satuannya, per satu buah. Di sini saya input 45.000. Kemudian akan ada pertanyaan, apakah saya ingin menambahkan barang lain atau tidak. Untuk mempersingkat, saya langsung pilih tidak, untuk menunjukkan menu yang bisa dipilih oleh user. Sini ada 7 menu. Jika saya ingin merubah nama, jumlah, atau harga, bisa memilih opsi menu nomor 2, yang kemudian akan muncul lain-lainnya. Apabila kita tidak ingin memilih atau membatalkan update dari belanjaan kita, kita bisa balik ke menunya, dan kemudian akan kembali ke menu utama. Semua program di sini bisa dijalankan oleh user. Baik, untuk penjelasan project kali ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan menyampaikan lewat email, dan saya berharap kritik dan sarannya untuk project ini. Terima kasih.